Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Admirisdah dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai induktor dan potensiometer sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Dudean Saipul Zaman. Baik, langsung saja. Dimulai dari dasar teori. Karakteristik induktor dalam rangkaian DC. Induktor adalah sebuah perangkat pasif berupa kumparan yang terbuat dari kawat tembaga yang dililit pada inti logam. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan, maka akan menghasilkan medan magnet B yang arah medannya memasuki permukaan A, sehingga induktor ini memiliki induktansi. Apa itu induktansi? Jadi, induktansi ini adalah kemampuan induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ketika terjadi perubahan arus listrik, energi medan magnet akan berubah menjadi gaya listrik. Nah, saat induktor dihubungkan dengan rangkaian DC, maka induktor ini akan berperilaku sebagai hambatan listrik. Berikut dapat dilihat gambaran dari bagian-bagian sebuah induktor. Di sana terlihat ada panjang induktor yang disimbolkan oleh L. Kemudian ada inti induktor yang merupakan selimut dari tabung. Pada gambar ditunjukkan dengan warna biru muda. Lalu ada banyak lilitan disimbolkan dengan N, dan yang terakhir ada luas penampangnya disimbolkan dengan A. Jembatan Weston. Jembatan Weston adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur resistansi yang tidak diketahui dari sebuah resistor ketika hambatan lainnya diketahui. Rangkaian ini disusun seperti belah ketupat sedikitnya dengan 4 buah resistor, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Di mana salah satunya merupakan resistor tidak tetap yang biasanya menggunakan resistor variabel. 2 diantaranya merupakan resistor yang diketahui besarannya, dan salah satunya lagi merupakan resistor yang dicari nilai resistansinya. Cara kerja dari jembatan Weston ini didasarkan pada prinsip defleksi nol, yang berarti bahwa resistansinya sama dan tidak ada arus yang mengalir melalui rangkaian. Resistansi ini dipilih dengan hati-hati sedemikian rupa sehingga galvanometer menunjukkan defleksi nol. Adapun rangkaian dari jembatan Weston ini dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya bahwa jembatan Weston ini merupakan rangkaian yang berbentuk belah ketupat dengan 4 resistor. Nah, sama kan seperti gambarnya. Di sini, R1 ini merupakan hambatan bangku atau hambatan variabel, kemudian R2-nya merupakan hambatan induktor atau hambatan kumparan yang merupakan hambatan yang belum diketahui. Kemudian R3 dan R4-nya ini merupakan hambatan papan. Berdasarkan rangkaian sebelumnya, dengan menggunakan hukum 1 dan 2 Kirchhoff, maka kita dapat memperoleh persamaan sebagai berikut, yang dimana R1 per R2 sama dengan R3 per R4. Sebelumnya juga telah kita singgung bahwa induktor ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya panjang konduktor, kemudian ada luas penampang, dan resistivitas bahan. Sehingga resistansi suatu bahan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan Rho dikali L per A, di mana Rho-nya sama dengan resistivitas bahan, L-nya merupakan panjang konduktor, dan A-nya merupakan luas penampang. Dengan begitu, untuk membandingkan dua resistansi, R1 dan R2 dapat menggunakan persamaan R1 per R2 sama dengan Rho dikali L3 per A per Rho dikali LA per A. Nah, di sini nilai resistivitas bahan dan luas penampangnya dianggap sama, sehingga kita dapat mengabaikan nilai tersebut. Maka didapatkan persamaan R1 per R2 sama dengan L3 per R4. Sehingga untuk mencari besar nilai hambatan induktor atau hambatan yang belum diketahui ini, kita dapat menggunakan persamaan R2 sama dengan R1 dikali L4 per L3, di mana R2-nya ini merupakan hambatan yang belum diketahui, R1-nya merupakan hambatan bangku yang merupakan hambatan variabel, L4-nya merupakan panjang kawat hambatan 4, dan L3-nya merupakan panjang kawat hambatan 3. Potensiometer. Potensiometer adalah sebuah rangkaian yang salah satu fungsinya digunakan untuk mengukur GGL sel. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan GGL yang tidak diketahui dengan GGL yang diketahui dari sel standar. Sama seperti rangkaian jembatan Weston, hanya saja dalam rangkaian potensiometer, komponen induktornya dihilangkan dan diganti dengan sel standar. Prinsip potensiometer ini memastikan bahwa GGL sel sebanding lurus dengan panjang kawat atau resistansi pada titik keseimbangan. Tidak ada arus yang mengalir melalui rangkaian saat potensiometer seimbang. Prinsip dari potensiometer ini didasarkan pada prinsip jembatan Weston, sehingga untuk mencari GGL dalam rangkaian potensiometer dapat digunakan rumus epsilon 2 sama dengan epsilon 1 dikali AC aksen per AC, di mana epsilon 2 ini merupakan GGL baterai 2 yang dicari, epsilon 1 merupakan GGL baterai 1 yang diketahui, kemudian AC aksen ini merupakan panjang kawat baterai 2, dan AC merupakan panjang kawat baterai 1.
Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, menerapkan prinsip jembatan Weston dalam menganalisis karakteristik hambatan pada induktor. Yang kedua, mengidentifikasi nilai hambatan pada induktor kosong dan induktor yang disisipi inti besi. Yang ketiga, menentukan gaya gerak listrik atau GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer. Nah, untuk hipotesisnya, saya menetapkan dugaan bahwa yang pertama, hambatan listrik pada induktor kosong akan memiliki nilai yang berbeda dengan nilai hambatan pada induktor yang disisipi inti besi, namun dengan perbedaan yang kecil. Yang kedua, beda potensial listrik dan gaya gerak listrik akan memiliki nilai yang berbeda. Hal ini terkait mengalir tidaknya arus dalam rangkaian. Dan yang ketiga, voltmeter tidak dapat digunakan untuk mengukur gaya gerak listrik atau GGL pada baterai. Hal ini karena voltmeter menarik arus dari sel sehingga tidak dapat mengukur GGL sel. Berbeda dengan beda potensial listrik yang dapat diukur dengan voltmeter. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang pertama, galvanometer. Galvanometer digunakan untuk mendeteksi atau mengukur arus listrik yang kecil. Yang kedua, hambatan bangku digunakan sebagai hambatan variabel. Yang ketiga, ada rheostat digunakan untuk mengatur resistansi dan mengendalikan arus. Yang keempat, kumparan. Kumparan ini digunakan sebagai hambatan yang tidak diketahui nilainya, atau biasa disebut sebagai hambatan induktor. Kemudian yang kelima, baterai digunakan sebagai sumber tegangan yang merupakan objek pengamatan pada percobaan GGL menggunakan potensiometer. Yang keenam, catu daya digunakan sebagai power supply atau sumber listrik utama. Kemudian yang ketujuh, multimeter digital. Multimeter digital ini dapat digunakan untuk mengukur beberapa komponen, seperti mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Kemudian yang kedelapan, ampermeter. Digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada rangkaian. Yang kesembilan, voltmeter. Digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada rangkaian juga. Kemudian yang kesepuluh, kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan komponen rangkaian dan sebagai tempat mengalirnya arus listrik. Yang ke-11 ada inti besi, dan yang ke-12 ada hambatan papan. Hambatan papan ini digunakan untuk menentukan perbandingan panjang kawat antara dua resistor. Prosedur percobaan. Percobaan pertama, rangkaian jembatan Weston. Dimulai dengan memastikan seluruh komponen rangkaian dapat berfungsi dengan menggunakan multimeter. Yang kedua, rancang rangkaian sesuai sketsa jembatan Weston. Adapun sketsa jembatan Westonnya dapat dilihat seperti gambar yang tertera di samping. Kemudian yang ketiga, nyalakan power supply dan atur tegangan sumbernya. Yang keempat, jepitkan ujung kabel yang terhubung dengan galvanometer ke kawat hambatan papan. Yang kelima, atur posisi ujung kabel yang terhubung dengan galvanometer tersebut ke kanan dan ke kiri hingga jarum pada galvanometer menunjukkan angka 0. Lalu catat jarak L3 dan L4 saat kondisi defleksi 0. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar, L3 ini merupakan panjang kawat yang ditandai garis putih, berada di antara kumparan dan rheostat. Sedangkan L4 ini merupakan panjang kawat yang ditandai garis kuning, berada di antara hambatan bangku dan power supply. Ulangi langkah 2-5 sebanyak 5 kali percobaan dengan memvariasikan nilai hambatan pada hambatan bangku. Apabila pengambilan data dengan induktor kosong telah selesai, dilanjutkan dengan percobaan selanjutnya, yaitu dengan menyisipi inti besi pada rongga kumparan. Lalu ulangi kembali langkah 2-5 sebanyak 5 kali percobaan dengan memvariasikan nilai hambatan pada hambatan bangku. Percobaan 2, rangkaian potensiometer. Diawali dengan memastikan seluruh komponen rangkaian dapat berfungsi dengan menggunakan multimeter. Yang kedua, rancang rangkaian sesuai percobaan potensiometer. Adapun sketsa percobaan potensiometer ini dapat dilihat seperti gambar yang tertera di samping. Sketsa percobaan ini sama seperti jembatan Weston, hanya saja pada kumparannya diganti menggunakan baterai yang belum diketahui GGL-nya. Yang ketiga, ukur GGL baterai 1 menggunakan multimeter digital. Yang keempat, nyalakan power supply dan atur tegangan sumbernya. Yang kelima, jepitkan ujung kabel yang terhubung dengan galvanometer ke kawat hambatan papan. Keenam, atur posisi ujung kabel yang terhubung dengan galvanometer tersebut ke kanan dan ke kiri hingga jarum pada galvanometer menunjukkan angka 0. Catat panjang kawat ruas kanan yang merupakan AC saat defleksi 0. Lalu yang terakhir, angka ke-7, ganti baterai 1 dengan baterai 2 yang belum diketahui GGL-nya. Lalu ulangi kembali langkah 4 hingga 6 untuk mencari panjang kawat ruas kanan yang merupakan AC asen saat defleksi 0. Berikut adalah data yang saya peroleh dan analisis data yang saya lakukan. Pada percobaan jembatan Weston, analisis data dilakukan dengan mencari data, lalu mengaplikasikan data yang sudah didapatkan ke dalam persamaan yang sebelumnya sudah dijelaskan di dasar teori, yaitu R2 sama dengan R1 dikali L4 per L3.
Data R1 ini didapatkan dari pengukuran hambatan menggunakan multimeter. Kemudian L3 dan L4 didapatkan dari pengukuran panjang kawat pada hambatan papan. Dan R2 didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus. Nah, karena eksperimen ini menggunakan 5 hambatan sebagai variabel bebas, maka dihasilkan pula 5 nilai hambatan induktor seperti yang tertera pada tabel. R1 2,5 ohm menghasilkan R2 sebesar 3,91 ohm. R1 sebesar 3,1 ohm menghasilkan R2 sebesar 3,50 ohm dan seterusnya. Selanjutnya, pada percobaan jembatan Weston yang disisipi inti besi. Pada percobaan ini juga, analisis data dilakukan menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, sehingga didapatkan hambatan induktor atau R2 seperti yang tertera pada tabel. R1 sebesar 2,5 ohm menghasilkan R2 sebesar 3,18 ohm. Kemudian, R1 sebesar 3,1 ohm menghasilkan R2 sebesar 3,68 ohm, dan seterusnya. Lalu untuk percobaan terakhir, yaitu percobaan rangkaian potensiometer. Percobaan ini juga analisis datanya dilakukan dengan mengaplikasikan data yang didapatkan pada sebuah persamaan. Persamaannya yaitu epsilon 2 sama dengan epsilon 1 dikali AC aksen per AC, GL. Nah, pada data terlihat bahwa kita mendapatkan 4 data yaitu GGL 1, AC, AC aksen, dan GGL 2. GGL1 di sini merupakan data yang didapatkan dari pengukuran menggunakan multimeter. Kemudian, AC dan AC aksen didapatkan dari pengukuran panjang kawat pada hambatan papan. Dan GGL2-nya didapatkan dari perhitungan menggunakan persamaan tadi. Nah, terdapat dua nilai GGL dari baterai berbeda yang didapatkan melalui eksperimen ini, yaitu yang pertama sebesar 0,99 volt untuk baterai berukuran kecil dan 1,8 volt untuk baterai berukuran besar. Kesimpulan dari percobaan kali ini, kita dapat mencari nilai dari komponen yang sebelumnya tidak diketahui, berupa hambatan pada jembatan Weston dan GGL pada baterai di rangkaian potensiometer. Prinsip yang digunakan yaitu perkalian silang hambatan untuk menyamakan potensial pada dua titik, sehingga kondisinya berada pada defleksi nol. Pada percobaan jembatan Weston, inti besi yang disisipi ke dalam rongga hambatan induksi atau kumparan tidak begitu mempengaruhi perubahan hambatan induktor. Hal ini dibuktikan dengan selisih nilai yang kecil antara nilai hambatan induktor kosong dengan nilai hambatan induktor yang disisipi inti besi. Hasil eksperimen ini sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Percobaan rangkaian potensiometer juga berhasil menguatkan hipotesis lainnya yang menyatakan bahwa nilai beda potensial listrik akan berbeda dengan nilai GGL meskipun keduanya sama-sama variabel berupa tegangan atau beda potensial. Sekian yang dapat saya paparkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.